Siapa tak mengenal artis papan atas Raffi Ahmad? Dikenal luas sebagai selebriti, Raffi juga mulai diperhitungkan sebagai penguasa muda. Dan belakangan, suami Nagita itu juga bersinar di dunia politik, usai sukses ikut mengantarkan pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Atas keberhasilannya itu pula, Raffi Ahmad didapuk menjadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Namun di balik ketenarannya, baru-baru ini muncul kabar tak mengenakan yang datang dari mantan pengacaranya. Ya, di tengah puncak karirnya, Raffi dituding belum membayar jasa pengacaranya sebesar 250 juta rupiah saat kasus penangkapannya oleh BNN di tahun 2013 silam. Sontak saja, kabar tersebut membuat publik heboh. Bermula dari cuitan warganet yang mengaku mendapat perlakuan tak mengenakan saat menagih jasanya yang belum dibayar pada Nagita Slavina dan asistennya Mary. Lantas, seperti apa duduk persoalannya dan kenapa tagihan senilai 250 juta baru ditagih sekarang? Sebenarnya itu bukan ditangkap utang lah ya. Kenapa? Karena saya itu membantu itu dulu bukan karena permintaan langsung dari si Raffi ya. Pada saat itu kan kejadiannya udah berjalan. Lalu kemudian Raffi itu kan punya lawyer ya, kuasa hukum bernama Rahmat Sorry Alam Siregar. Nah, Rahmat Sorry Alam itu Arahab ya, Rahmat Sorry Alam Arahab yang juga adalah petinggi Gerindra ya, bekas ketua Gerindra Sumatera Utara. Nah, dia itu kan teman sekaligus junior saya. Jadi pada saat penanganan perkara itu, nah kemudian di tengah jalan dia minta tolong bantu, minta saya. Dia sampaikan, perlu tolonglah ini katanya kan. Ini perkaranya ini kok melebar kemana-mana. Itu kan ada 3 instansi yang situ yang terlibat di situ. Jadi bukan hanya BNN saja, karena itu juga sampai kepada adanya dari Mabes Polri, Direktorat 4 kalau misalnya dulu ya, dan kemudian juga dari Mabes TNI. Saya nggak tahu apa kaitannya itu, tetapi kemudian berkembang waktu pembicaraan kami di Bidakara itu ada pertemuan beberapa kali di Bidakara. Itu saya yang memfasilitasi ya pertemuan itu, dan kemudian memang di situ ada semacam untuk ya dalam tanda kutip bagaimana untuk mengamankan perkara ini kan gitu. Dari konferensi persnya BNN itu kan sempat sebut 17 nama ya, 17 orang, tapi tidak disebutkan namanya kan gitu. Nah kemudian kan simpang siur yang terjadi, ada nama yang berubah, ada nama yang keluar, ada nama yang baru yang masuk ya kan. Nah lalu kemudian bagaimana cara solusi untuk penyelesaiannya pun pada saat itu belum ditemukan. Itulah sebabnya makanya Rahmat itu minta tolong bantuan saya. Nah saya yang memfasilitasi bertemu kita di Bidakara. Nah sebelum itu ya waktu si Rahmat itu minta tolong ke saya kan tanya sama dia, Mat ini gimana? Oh ada bro, katanya. Jadi pada saat itu dia bilang dia itu honornya 250 juta. Itu si Raffi ke Rahmat. Terus saya bilang ya, terus saya gimana? Saya minta tolong juga 250 juta. Oke, saya minta kalau udah oke, baru saya oke, kan gitu. Nah kemudian dia Rahmat kasih tahu saya, bilang itu sudah oke. Makanya saya jalan di situ. Nah beberapa kali itu saya ingatnya sekurang-kurangnya ada 3 kali pertemuan yang saya lakukan di Bidakara itu, dan kemudian sampai pada akhirnya solusinya adalah ini bagaimana bisa muncul di TV, tetapi dibawakan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga ujungnya nanti jadi nggak jelas kan gitu. Pengakuan Raden Nuh mengenai utang Raffi Ahmad senilai 250 juta yang belum dibayarnya menuai reaksi beragam di tengah publik. Raffi Ahmad yang selama ini dikenal dermawan,
lantaran kerap membantu rekan-rekannya yang kesusahan seperti yang baru dilakukannya saat membantu Fahmi membuat publik tidak percaya begitu saja atas tuduhan Raden Nuh. Terlebih, setelah 12 tahun berlalu, ia baru muncul dengan menyudutkan Raffi Ahmad. Dari situlah, banyak pihak yang meragukan pengakuan mantan pengacara Raffi, mengingat setelah 12 tahun lamanya kenapa baru kembali menagih utang senilai 250 juta. Sontak saja, hal tersebut mengundang kecurigaan, benarkah mantan pengacara Raffi Ahmad hanya sekedar cari panggung belaka alias pansos? Lalu apa pula yang membuat Raden Nuh kecewa dengan sikap Raffi Ahmad? Saya dulu sangat terkenal, saya cuma macan 2000, ya kan? Sangat terkenal dulu kan. Saya masukin penjara orang 42 orang, ya kan? Betul kan? Saya dekat sama penguasa dulu kan, saya kekuasaan saya luar biasa. Ya sekarang, ya tidak, saya nggak mau pansus. Kalau mau pansus, perkara saya banyak sekali melibatkan selebritis, tapi satu pun tidak ada saya mediakan. Bahkan sekarang ada perkara saya besar sekali yang saya tidak juga mediakan. Jadi bilang pansus ya lucu, karena saya takut wartawan biasanya. Ini pun juga karena dibilang Mbak Dian, ini harus diomongin, kalau nggak nanti takutnya boleh melebar kemana-mana. Oke, saya bilang sebagai apa tadi, closing statement kan, itu aja. Jadi nggak ada, karena saya kekhawatiran itu nggak ada. Jadi saya itu hanyalah memfasilitasi agar perkara itu kemudian dapat disepakati. Itu kan pada saat itu kan yang dimunculkan adalah beberapa beberapa bahan aktif kimia yang pada saat itu belum masuk dalam lampiran peraturan undang-undang narkotika ya. Dulu masih undang-undang psikotropika 2009. Oh ya, udah undang-undang narkotika, jadi belum masuk dalam lampiran undang-undang narkotika itu. Kemudian masalah ini dirapatkan dengan Dasko, dan kemudian kalau tidak salah saya dengar informasi benar apa tidak, sudah sampai ke Tenggono, ya kan gitu kan. Ya, pada Tenggono itu kan ya mas saya lah dulu kan, bisa bilang kakak kita gitu. Nah, jadi kemudian kok sampai kemana-mana. Nah, dan kebetulan ada sebuah hal yang kebetulan tetapi ditanggapi dengan sangat serius, seolah-olah gitu. Yaitu ketika istri saya, Mbak Dian itu, yang nagih itu pas ada di Pondok Indah, kebetulan dia melihat ada siapa? Kebetulan di restoran yang sama meeting gitu. Restoran sama meeting siapa? Istrinya ya. Gigi. Nah, lalu kemudian Mbak Dian langsung datang, kasih tahu, kenalkan diri, dan kemudian menyampaikan. Tapi juga itu privat lah, coba ini cuma kita berdua aja soal ada tagihan ini. Oh, pada saat itu saya tanya apa? Saya kan dulu belum istrinya, ya. Oh iya. Gitu. Terus kemudian suruh sampaikan sama asistennya. Ya, saya sih nggak ngikuti, tapi Mbak Dian yang melaporkan ke saya, dia bilang, dihubungilah ke asistennya itu kan. Benar, saya bilang, udah ngapain hubungin ke asisten, kalau mau bayar, kalau enggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Toh ini kan hanya masalah moral saja. Kalau ibaratnya orang kalau masih punya utang, ya kan, kalau dia masih merasa punya utang, dia bayar. Tapi kalau dia nggak merasa punya utang, nggak bayar, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau dituduh macam-macam, ya kan, hanya gara-gara masalah uang cuma 250 juta. Upaya Raden Nuh menagih jasa pengacara yang belum dibayar Raffi Ahmad ternyata tidak semanis yang diharapkan. Ia tidak menyangka nama besar yang disandang Raffi Ahmad dan cerita kebaikannya ternyata berbanding lurus dengan apa yang dialaminya sendiri. Dan yang membuatnya geram, Raffi seolah-olah menanggapi tagihan hutang 250 juta dengan membesar-besarkannya, hingga ramai menjadi pembicaraan dan pemberitaan. Bahkan, Raffi dituding melobi koedanya di pemerintahan. Mendengar tindak tanduk Raffi Ahmad, Raden Nuh mengaku tak nyaman dan merasa tersudutkan hanya perkara utang jasa yang belum dibayarkan. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Raden Nuh? Benarkah Raden Nuh akan menempuh jalur hukum untuk memperkarakan kasusnya dengan Raffi Ahmad mengenai utang piutang? Oh enggak, itu memang ada kawan saya datang. Bro, gugat saja. Saya bilang, bagaimana saya mau menggugat dia? Pertama, ini kan sudah lama. Oke, ya kan? Ini sudah lama. Artinya tagihan itu harus cepat lah kita. Kalau tagihan itu memang tidak ada daluarsa, tapi secara etis, ya
Kalau ada tagihan kita biarkan lama, itu artinya kan kita sudah anggap sebenarnya close file lah gitu ya. Tetapi karena memang ada kondisi yang luar biasa, yaitu apa? Keadaan dia kan. Kalau dia misalnya biasa-biasa aja nggak apa-apa, tapi ternyata gue nomornya masa dia nggak mau bayar utangnya sih gitu kan? Itu saja artinya. Tapi kalau dia nggak bayar nggak apa-apa, bagi nggak apa-apa. Yang penting tolong jangan lebay lah tanggapannya gitu. Jangan sampai ngomong kemana-mana segala macam gitu kan. Jadi saya jadi pikir lah, ini kok begini, kok gitu responnya. Padahal dia bilang, udahlah bang, udah lama itu bang, saya udah lupa, misalnya, sudah selesai gitu. Tapi kan ada etikat baik yang ngomong. Persoalannya kan saya mau tanya, Rahmat udah dibayar belum? Kan gitu kan. Yang 250 mas saya belum ya. Kalau 22 belum kan 500 juta kan pindah sama dia dengan uang 1.000 miliar ya, 1 triliun lebih kan gitu. Itu kita. Tetapi secara hukum saya pikir udah nggak ada masalah. Secara hati pun saya ikhlaskan aja gitu kan. Nah, jadi kata kawan saya bilang, ya lu mengikhlaskan sama orang kaya, nggak apa-apa. Saya bilang, kadang-kadang kita harus menyumbang kepada orang kaya gitu.